Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Dalfa Fauzia dengan NPM 1059121 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Komitmen Organisasi pada Petugas Pemadam Kebakaran. Latar belakang masalah penelitian ini, ruang lingkup industri yang berkembang cepat membuat organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkomitmen terhadap organisasi, karena suatu perusahaan membutuhkan karyawan dengan komitmen organisasi tinggi dalam melaksanakan kegiatan perusahaan demi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian, dalam penelitian Triwijayanti dan Astiti tahun 2019, mengungkapkan bahwa konsep work-life balance menjadi penting karena era globalisasi yang terus berkembang dan terjadinya persaingan antara setiap individu dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaannya. Di saat organisasi mampu memberikan praktik work-life balance terhadap karyawan, maka mereka akan lebih mampu mengelola keluarga maupun kehidupan pribadi dengan kehidupan pekerjaan, sehingga karyawan juga akan cenderung memberi keuntungan terhadap organisasinya dengan memiliki karyawan yang berkomitmen pada organisasi. Prasojo dan Izati tahun 2023 memberi saran pada penelitian selanjutnya untuk meneliti pada subjek yang berbeda guna memperluas sampel penelitian. Salah satunya yaitu pemadam kebakaran yang memiliki tanggung jawab dan risiko yang besar dalam melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, petugas pemadam kebakaran harus memiliki kualitas yang baik dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan mereka. Dan penelitian Hapsari dan Batubara mengatakan bahwa pada tahun 2019 adanya penurunan komitmen dalam diri individu di kalangan petugas pemadam kebakaran di Kota Bandung. Identifikasi masalah penelitian ini, bagaimana gambaran work-life balance pada petugas pemadam kebakaran, bagaimana komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran, seberapa besar pengaruh dari work-life balance terhadap komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran, ada dimensi work-life balance, dimensi mana yang paling berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan data empiris mengenai pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini berguna untuk mengisi kekosongan informasi dan data mengenai pengaruh work-life balance terhadap komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran. Kegunaan praktis dalam penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat membantu meningkatkan komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran. Tinjauan teoritis dalam penelitian ini, work-life balance merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk menyeimbangkan dua peran atau lebih yang dijalani oleh individu tersebut, yang ditinjau dari teori Fisher et al. Tahun 2009, yang dilihat dari keempat dimensi, work interference with personal life interference with work, work enhancement of personal life, dan personal life enhancement of work. Kemudian, teori komitmen organisasi ditinjau dari teori Maude et al. Tahun 1982 sebagai konteks dalam hal kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan pada individu dalam organisasi tertentu yang dapat dilihat dari ketiga aspek, yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Bagian kerangka pikir dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu work-life balance dapat berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran. Dalam penelitian ini terdapat 6 tahapan prosedur penelitian dan menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode kausalitas. Variabel dalam penelitian ini work-life balance sebagai independent variable dan komitmen organisasi sebagai dependent variable. Adapun alat ukur yang digunakan yaitu work-life balance scale yang dikembangkan oleh Fisher et al. Tahun 2009 dan telah diadaptasi oleh Gunawan et al. Tahun 2019. Komitmen organisasi menggunakan organizational commitment scale yang dikembangkan oleh Maude et al. Tahun 1982 dan telah diadaptasi oleh Ingarianti tahun 2017. Populasi dalam penelitian ini yaitu petugas pemadam kebakaran di Kota Bandung dengan total 379 orang dan sampel minimal berjumlah 195 responden. Teknis sampling yang digunakan yaitu metode purposive sampling dan analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dan pembahasan penelitian ini berdasarkan karakteristik sampel, berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh petugas laki-laki sebanyak 142 orang, berdasarkan usia didominasi oleh usia 22-40 tahun sebanyak 166 orang, dan berdasarkan status kepegawaian didominasi oleh pekerja harian lapangan sebanyak 140 orang, dan berdasarkan lama bekerja didominasi oleh 3-4 tahun sebanyak 99 orang. Gambaran umum dalam hasil penelitian ini, work-life balance pada petugas pemadam kebakaran berada pada kategori rendah sebanyak 106 orang sebesar 54,4%. Kemudian untuk komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran berada pada kategori rendah sebanyak 108 orang sebesar 55,4%. Untuk hasil uji F disimpulkan bahwa dimensi dalam work-life balance secara simultan memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi sebesar 53%. Untuk hasil uji T, secara parsial, dimensi play, personal life enhancement of work, memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi sebesar 48,2%. Kesimpulan dalam penelitian ini, work-life balance pada petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berada pada kategori rendah, komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berada pada kategori rendah, terdapat pengaruh positif dari work-life balance terhadap komitmen organisasi pada petugas pemadam kebakaran Kota Bandung sebesar 53%, dimensi yang paling berpengaruh terhadap komitmen organisasi ialah dimensi personal life enhancement of work. Saran praktis yang dapat diberikan, disarankan kepada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung untuk dapat membuat petugas pemadam kebakaran memiliki work-life balance yang baik. Salah satunya adalah dengan memberikan program training yang bertujuan untuk memberikan paradigma mengenai pentingnya meningkatkan work-life balance. Saran teoritis yaitu terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti belum meneliti karakteristik responden seperti status menikah, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperhatikan status responden ketika akan meneliti variabel work-life balance agar lebih tergambarkan keseimbangan kehidupan pribadi dan juga pekerjaannya. Sekian presentasi penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.